Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kemulaizen, semoga masih semuanya sehat di rumah. Siang-siang gini enak kali ya kalau misalnya kita bisa makan es krim. Tapi suka sebel nggak sih kalau misalnya kalian waktu makan es krim, terus tiba-tiba kayak es krimnya itu leleh, ditinggal dikit leleh. Padahal kita kan pengen makannya itu dikit-dikit gitu sambil menikmati biar kerasa gitu nikmatnya. Nah, sebenarnya hal itu sulit untuk dicegah karena itu adalah fenomena alam yang terjadi secara ilmiah. Nah, kali ini Chemolization, saya mau bahas tentang perubahan pada materi. Oke, jadi secara umum materi itu memiliki 3 wujud. Yang pertama adalah padatan, yang kedua adalah cairan, dan yang ketiga adalah gas. Nah, padatan, kemudian gas, kemudian cairan ini bisa saling berubah bentuk. Nah, kalau misalnya contoh nih, kita makan es krim, itu kan ada padatannya, padatan esnya. Nah, ketika dia berubah menjadi cair, nah itu dia mengalami pelelehan atau pencairan. Nah, begitu pula sebaliknya kalau misalnya es krim yang cair itu ya, kemudian kita masukin ke dalam kulkas yang freezer gitu, nah itu bisa jadi padat lagi dan bisa teksturnya agak nggak lembek. Nah itu juga bisa kita perhatikan namanya fenomena yang namanya pemadatan atau freezing. Nah ini itu adalah proses yang berkebalikan. Padatan bisa menjadi cairan, begitu pula cairan bisa menjadi padatan. Oke, nah di sisi lain ada juga tuh perubahan dari padatan menjadi gas. Nah di sini kita bisa lihat prosesnya. Kalau misalnya prosesnya perubahan padat menjadi gas itu disebut dengan sublimasi. Nah sublimasi ini sudah sering terjadi ya di dalam lingkungan sekitar kita. Contohnya itu adalah perubahan kapur barus. Nah kayak kapur ajaib. Nah kenapa sih kok bisa dibilang ajaib? Mungkin karena dia tiba-tiba ada, dia bentuknya ada, kemudian tiba-tiba nggak ada. Nah, itu mungkin dibilang kapur ajaib. Itu adalah salah satu proses yang terjadi adalah proses sublimasi. Nah, kebalikan dari proses sublimasi itu ada yang namanya deposition. Nah, perubahan gas menjadi padat. Ini juga ada proses secara alami yang terjadi juga. Dan yang terakhir ini adalah perubahan gas menjadi cairan. Nah, ini biasanya terjadi itu misalnya pada proses kondensasi dan juga proses evaporasi. Nah, untuk detailnya kita lebih bahas lagi secara dalam di selanjutnya. Jadi apa sih perubahan materi itu? Nah, perubahan materi itu merupakan perubahan kondisi satu menjadi kondisi yang lain karena ada tekanan eksternal misalnya. Kemudian ada seperti suhu, tekanan, kemudian nah karena suhu dan tekanan ini maka terjadi perubahan atau interkonversi materi jadi dari satu fase ke fase yang lain. Nah, contohnya kenapa es krim itu bisa meleleh karena ada perubahan di sini nih, perubahan suhu sehingga dia bisa meleleh. Nah, proses transisi itu apa sih? Jadi proses transisi itu adalah fase yang tidak menghasilkan perubahan. Jadi massa atau komposisinya tidak berubah. Kita belum bisa melihat. Nah, proses berbeda yang melibatkan fase transisi ini memberikan nama perbedaan berdasarkan keadaan awal dan keadaan akhir. Jadi tadi kan misalnya es krim padat kemudian berubah menjadi cair. Nah, sebelum menjadi cair, nah itu ada proses transisinya. Itu. Nah, pernah nggak sih kita mungkin lihat film-film terus ada kayak es kutub yang mencair. Nah, es kutub yang mencair ini juga sebuah fenomena sama seperti fenomena pelelehan es krim yang tadinya padat menjadi cair. Nah,
Jadi kita sebutnya itu adalah pelelehan atau melting. Nah, itu adalah proses peleburan, yaitu zat padat menjadi zat cair, di mana suhu saat zat padat berubah menjadi zat cair ketika dipanaskan pada tekanan normal. Pada tekanan normal itu tekanan biasa ya, yang kita berada di lingkungan kita sehari-hari. Nah, itu disebut dengan titik leleh. Jadi titik leleh itu adalah suhu di mana zat cair itu zat padat berubah menjadi zat cair. Nah, energi yang diserap oleh molekul penyusun padatan tadi itu membantu gaya antar molekul. Jadi panas yang diberikan itu mengubah gaya tarik antar molekul, sehingga tadi kan kalau molekul padat itu kan molekulnya berdempetan. Nah, ketika diberikan panas, maka jarak antar molekul ini tadi mulai renggang. Nah, mulai renggang, kemudian molekul mulai bergerak, melakukan beberapa jenis gerakan sehingga dia susunan molekulnya berubah, yang tadinya rapat menjadi renggang. Nah, sehingga karena susunan molekulnya berubah, maka tekstur yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan itu adalah terjadi perubahan, yaitu menjadi cair. Gitu ceritanya. Jadi fenomena alam yang ada di sekitar kita itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Nah, fenomena alam selanjutnya bisa kita lihat biasanya kalau misalnya kita memasak atau manasin air, ini nih kayak ada blukutuk, ada bulet-buletan. Nah itu kalau misalnya udah keluar bulet-buletan kayak gitu, itu berarti udah kita biasanya nyebutnya udah matang gitu. Nah sebenarnya ini fenomena apa sih? Kita lanjutkan. Kemudian ada juga fenomena para petani garam. Jadi sebenarnya proses pembentukan garam itu melewati proses apa sih? Nah, ternyata jadi di sini bisa kita lihat bahwa ada dua proses di situ. Yang pertama adalah tadi itu adalah boiling, kemudian atau pendidihan. Kemudian yang proses pembuatan garam itu adalah proses evaporasi atau penguapan. Jadi ada bedanya nggak sih proses evaporasi dengan proses boiling itu? Nah, ternyata di sini ada bedanya, guys. Nah, kalau misalnya proses evaporasi, dia itu prosesnya tuh lambat. Memang benar-benar lambat. Jadi perubahan materinya itu adalah dari cair menjadi gas. Jadi ya, misalnya tadi kan jadi kenapa kalau misalnya pembuatan air garam itu bukan cair menjadi padat, jadi bukan, karena di situ tidak melewati proses pembekuan. Di sini adalah proses evaporasi. Jadi susunan materi yang ada di dalam air garam atau mungkin air laut itu kan ada materi NaCl dan kemudian air ya. Nah, untuk membuat garam itu, air itu diuapkan sedikit demi sedikit. Nah, ini disebut dengan proses penguapan. Nah, pada proses penguapan itu terjadi lebih lambat, jadi memang sedikit demi sedikit gitu. Kemudian terjadi di permukaannya saja. Jadi di permukaan misalnya ini ya, di permukaannya saja, di permukaan airnya sedikit demi sedikit. Kemudian suhunya dapat terjadi suhu berapapun. Penguapan bisa terjadi pada suhu berapapun ya. Jadi meskipun suhu 60, kemudian 70, itu tetap ada penguapan. Nah, kalau misalnya penguapan suhu 70 dengan 100, nah tentu saja berbeda. Kalau 100 karena suhunya lebih tinggi, maka penguapannya lebih cepat. Oke, gitu. Nah, kalau boiling gimana? Jadi kalau proses boiling itu adalah proses pendidihan, di mana cairan berubah menjadi gas saat dipanaskan pada tekanan normal. Nah, suhu ketika cairan berubah menjadi gas itu disebut dengan titik didih. Sedangkan fenomena yang terjadi itu adalah mendidih. Nah, proses mendidih ini terjadi secara cepat karena suhu yang kita gunakan tertentu, udah tertentu. Nah, kemudian bulk. Bulk itu artinya adalah keseluruhan dari atas sampai bawah. Jadi kalau misalnya tadi kita melihat air yang mendidih itu kan dari sini juga kan ada bulut-bulutnya.
Nah, di sini juga ada. Nah, ini keseluruhan ini disebut dengan bulk. Bulk kalau misalnya yang atas ini aja ini disebut dengan permukaan. Nah, suhunya yang terjadi adalah suhu yang tetap. Jadi kalau misalnya kita mau mendidihkan air pada suhu 50, kemungkinan kecil atau mungkin nggak bisa mendidih. Nah, suhunya harus tetap tertentu sehingga cairan itu bisa mendidih. Oke, nah selanjutnya poin ini yang bisa kita coba ingat-ingat. Nah, penurunan tekanan pada permukaan zat air dapat menurunkan titik didihnya. Jadi, kenapa sih kalau misalnya di daerah yang berbeda, misalnya di daerah gunung atau mungkin di daerah yang lebih tinggi, nah itu ada perubahan di situ. Kemudian kotoran yang larut dalam cairan juga meningkatkan titik didih cairan. Jadi kenapa kalau misalnya kita mendidihkan air dengan ada kotorannya di situ, misalnya nggak jernih, nah itu mungkin titik didihnya lebih tinggi sehingga biasanya kita menaikkan suhu di kompornya. Kayak gitu, guys. Nah, ini juga yang nggak kalah penting. Ini biasanya kita lihat di jendela waktu mungkin hujan gitu ya. Nah, ini juga fenomena alam yang sering kita amati. Tapi apa sih fenomena ini? Jadi yang ini adalah disebut dengan kondensasi. Jadi pada kondensasi itu materi dari gas berubah menjadi cairan. Nah, pada proses pendinginan, energi potensial dari molekul itu dilepaskan dalam bentuk panas sehingga jarak antar molekul gas itu menurun. Jadi kalau gas itu kan molekulnya itu kan sangat renggang ya, sangat berjauh, jaraknya berjauhan. Kemudian pergerakannya juga sangat fleksibel sehingga ketika ketika dia itu terjadi kondensasi, jarak antar molekul atau gaya antar molekul ini mulai menurun. Jarak antar molekulnya mulai menurun dan kemudian kekuatan antar molekul ini meningkat sehingga dia yang tadinya membentuk susunan molekul gas berubah menjadi susunan molekul cair. Nah, yang ini disebut prosesnya adalah kondensasi. Nah, gas sendiri itu ternyata mudah dimampatkan sehingga dapat dicairkan pada. Nah, ini disebut dengan likuifasi. Nah, ini mungkin teman-teman yang masih penasaran dengan likuifasi pernah mungkin ya dengar istilah nitrogen cair. Nah, nitrogen cair itu adalah salah satu bentuk dari proses likuifaksi. Nah, kayak gitu. Nah, kalau proses likuifaksi itu melibatkan suhu kritis di mana suhu yang tidak memungkinkan terjadinya pencairan gas atau apapun tekanan yang diterapkan. Nah, keadaan gas materi di bawah titik kritisnya disebut uap, begitu. Mungkin ini solidifikasi ada ya. Jadi solidifikasi ini mungkin jarang secara alami terjadi di Indonesia ya, karena musimnya cuma 2 musim. Nah, biasanya ini terjadi kalau misalnya pergiliran dari misalnya musim semi ke musim salju dan seterusnya. Tapi ini bisa terjadi ketika kita memasukkan larutan ke dalam freezer misalnya. Nah, di situ ada proses solidifikasi atau proses padat. Jadi solidifikasi atau pemadatan itu adalah perubahan dari zat cair menjadi padat. Nah, es krim kita yang leleh itu tadi bisa juga kita melakukan solidifikasi. Jadi yang leleh kita masukkan ke dalam freezer, bisa nanti padat lagi. Nah, ini prosesnya disebut dengan pemadatan atau pembekuan. Nah, suhu di mana pembekuan terjadi pada tekanan atmosfer normal disebut titik beku cairan. Oke ya, titik beku cairan. Gampang banget ini ya. Suhu di mana pembekuan terjadi disebut titik beku cairan. Nah, ini biasanya kita pelajari di kelas 3 SMA, yaitu sifat koligatif larutan. Nah, energi potensial zat air itu dilepaskan dalam bentuk energi panas, sehingga jarak antar molekulnya berkurang.
jarak antar molekulnya berkurang, kemudian jarak gaya tarik antar molekul meningkat. Jadi ini itu lebih besar daripada proses kondensasi ya. Kalau kondensasi kan gas menjadi cairan. Nah, ketika dia cairan menjadi padatan, nah ini juga terjadi penurunan jarak antar molekul dan peningkatan gaya tarik antar molekul, sehingga molekul yang tadinya bebas bergerak itu menjadi susunannya menjadi lebih padat, atau mungkin susunannya menjadi tetap, sehingga dia jaraknya atau mungkin geraknya itu terbatas. Kemudian dia berubah menjadi susunan molekul padatan. Kemudian ada juga yang namanya sublimasi. Nah, sublimasi ini adalah proses perubahan zat padat menjadi uap tanpa pemanasan atau tidak melewati keadaan cair. Jadi padat langsung jadi gas tanpa menjadi cairan. Nah, ini disebut dengan sublimasi. Nah, salah satu contohnya itu adalah CO2 kering. Nah, CO2 kering ini biasanya bisa kita lihat waktu kayak ada asap di panggung. Nah, kemudian yang biasanya kita lihat di televisi itu misalnya ada mulai acara atau mungkin ada penyanyi yang mulai nyanyi kemudian muncul asap. Nah, itu kita pakai yang namanya CO2 kering. Nah, padatan yang diperoleh karena pendinginan uap ini disebut sublimat, sedangkan uap yang terbentuk itu adalah sublim. Ini juga contoh lain adalah kampar atau mungkin kapur barus atau mungkin pewangi padatan yang biasanya kita pakai di lemari atau mungkin di tempat-tempat penyimpanan baju seperti itu. Nah, secara ilmiah, energi kinetik molekul di permukaan zat dapat disublimkan tinggi. Nah, molekul di permukaan mendapatkan energi dan gaya tarik antar molekul, sehingga dapat langsung diubah dari padatan ke uap dari permukaannya. Jadi, prosesnya itu terjadi dari permukaan, kemudian ke permukaan yang lebih bawah. Nah, ini fenomena yang mungkin kita sering jumpai, tapi kenapa kita masih nggak tahu nih cara penjelasannya. Jadi kenapa kalau misalnya di musim dingin atau mungkin pada saat udara yang dingin gitu ya, udara itu kalau misalnya dihembuskan berubah menjadi kabut-kabut, atau mungkin waktu kita di gunung atau dataran tinggi, itu kalau misalnya pagi bernafas kayak ada kabutnya gitu. Nah, jadi, udara yang dihembuskan itu hangat dan sebagian besar terdiri dari CO2 dan uap air. Nah, udara luar sangat dingin pada saat musim dingin atau pada saat memang kondisinya dingin. Nah, sehingga uap air dari udara yang dihembuskan mengembun menjadi tetesan kecil air. Makanya udara yang dihembuskan berubah menjadi seperti kabut karena terjadi perubahan dari gas menjadi tetesan air kecil. Nah, kayak gitu penjelasannya. Semoga bermanfaat dan kita bisa semakin paham dengan fenomena alam yang terjadi di sekitar kita. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.